Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Antonio Saputra, guru matematika SMA dari SMA 17 Koto Sungai Sari. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari konsep dasar logaritma materi kelas 10 atau di fase E. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat memahami konsep dasar dari logaritma dan dapat menyelesaikan permasalahan logaritma secara konsep dasar. Nah, untuk pertanyaannya adalah apa sih itu logaritma? Untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasan berikut ini. Nah, ketika SMP mungkin Anda pernah dikenalkan dengan istilah logaritma atau belum pernah dengar sama sekali ya? Oke. Nah, apa itu logaritma? Logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari suatu perpangkatan atau eksponen. Nah, istilah eksponen sendiri telah Anda pelajari pada materi sebelumnya, yaitu bilangan berpangkat. Nah, jika ada suatu bilangan A pangkat C sama dengan B, maka bisa kita tulis bentuk logaritmanya, yaitu seperti ini. Nah, A pangkat C sama dengan B itu sama dengan penulisannya A log B sama dengan C. Nah, di sini lihat ada C-nya ya. Jadi pada logaritma kita akan mencari nilai pangkatnya. Jadi istilah A log B sama dengan C maknanya adalah A pangkat berapa sih, hasilnya adalah B, gitu ya. Jadi dalam logaritma kita akan mencari bentuk nilai pangkatnya. Ya, dengan syarat A-nya besar 0 dan tidak sama dengan 1, dengan B-nya besar 0 dan A itu disebut dengan bilangan pokok, B itu adalah numerus dan C itu hasil dari logaritma atau nilai pangkat itu tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, contoh yang pertama, kita pahami dulu cara merubah dari bentuk pangkat menjadi bentuk logaritma. Kita punya 3 soal, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8, 5 pangkat 4 sama dengan 625, dan yang bagian C, X pangkat K sama dengan M. Nah, seperti konsep yang tadi, ya, A pangkat C sama dengan B itu boleh kita tulis dengan A log B sama dengan C. Nah, kita lihat dari soal yang pertama, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka bentuk logaritmanya adalah 2 log 8 sama dengan 3. Jadi ingat, 3 itu nilai pangkatnya tadi, ya. Begitu juga dengan 5 pangkat 4 sama dengan 625. Maka bentuk logaritmanya adalah 5 log 625 itu sama dengan 4. Dan untuk X pangkat K sama dengan M, maka bisa kita tulis bentuk logaritmanya adalah X log M sama dengan K. Ini bentuk pangkatnya, yaitu K. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua, kebalikan tadi. Kalau tadi dari pangkat kita bentukkan logaritmanya, nah sekarang bentuk keduanya adalah dari bentuk logaritmanya kita rubah lagi bentuk pangkat. Jadi seperti apa? Kita punya 3 soal, yaitu 3 log 81 sama dengan 4, 5 log akar 5 sama dengan setengah, dan sini P log M sama dengan Q. Oke. Sama konsep seperti tadi, bahwasanya A pangkat C sama dengan B maknanya sama dengan A log B sama dengan C. Nah, di sini kita punya 3 log 81 sama dengan 4. Jadi 4 itu pangkat. Jadi boleh kita tulis 3 pangkat 4 sama dengan 81. Begitu juga dengan yang B. 5 log akar 5 sama dengan setengah. Jadi setengah itu adalah pangkatnya. Maka kita boleh tulis 5 berpangkat setengah itu adalah akar 5. Dan juga P log M sama dengan Q. Nah, di sini Q-nya adalah sebagai pangkat, maka P pangkat Q itu sama dengan M. Paham ya? Oke. Kita coba lagi konsep berikut. Contoh berikut ini. Nah, contoh yang ketiga, ya, di sini. Jika A log X sama dengan 3 dan 3A log Y sama dengan 3, tentukan nilai dari Y per X, gitu ya. Nah, kalau cara menyelesaikan gimana? Sama kita menggunakan konsep dasar tadi. Jika A log X sama dengan 3, jadi kan 3 sebagai pangkat.
Maka boleh kita tulis A pangkat 3 sama dengan X. Begitu juga dengan 3A log Y sama dengan 3. Maka boleh kita tulis 3A berpangkat 3 itu sama dengan Y. Sehingga yang ditanya adalah Y per X. Maka Y adalah 3A berpangkat 3. Dan X sendiri adalah A pangkat 3. Kita pangkatkan. Maka 3A pangkat 3 itu 27. A pangkat 3 per A pangkat 3. A pangkat 3 bisa kita bagi menjadi 1. Maka nilainya adalah 27. Sebagai latihan, kalian bisa kerjakan soal berikut ini. Kita berada pada ujung pembelajaran kita kali ini. Yang dapat kita simpulkan adalah bahwa logaritma adalah kebalikan dari perpangkatan atau eksponen, di mana jika berbentuknya A pangkat C sama dengan B, maka bentuk logaritmanya adalah A log B sama dengan C. Atau bisa kita maknakan dengan bahasa sederhananya, A pangkat berapakah hasilnya adalah B. Dalam hal ini adalah C. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Anda memahami konsep dasar dari logaritma, sehingga Anda bisa menggunakan konsep dasar ini untuk memahami sifat-sifat logaritma yang akan kita pelajari pada pelajaran berikutnya. Saya Antonius Saputra undur diri dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.